Kami datang Tuhan pada malam hari ini. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan dari tempat kami masing-masing. Haleluya. Kau mencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, menaikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku, Tuhan. Oh, Kau mencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku. Ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Terpuji Engkau Tuhan. Oh, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Oh Yesus, aku menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar setiap daripada kami Tuhan menyembah-Mu Tuhan, bukan hanya dari mulut kami, bukan hanya dari lidah kami, tapi dari hati kami. Dan ketika kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa dari tempat kami masing-masing. Biar setiap daripada kami Tuhan boleh fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang meskipun hanya singkat, tapi ketika kami fokus Tuhan, kami percaya kami mendapatkan jalan keluar untuk setiap masalah kami. Kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk setiap masalah persoalan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Kita semua bersyukur Tuhan yang dahsyat selalu menyertai kita. Renungan pada hari Rabu ini melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada hari Minggu tentang bagaimana kita mengatasi overthinking yang sering membuat masalah. Bukan sering juga, tetapi memang selalu membuat masalah. Jadi saya mau tekankan betul, sejak awal manusia diciptakan, saya sudah sampaikan, Hawa overthinking. Ia dipancing oleh si ular, iblis tentu saja, dengan argumen-argumen. Lalu itu membuat pola pikir paradigma yang sudah diberikan oleh Tuhan itu mulai terganggu. Lalu manusia yang diberi hak untuk memilih
itu akhirnya tergoda untuk memilih jadi seperti Allah. Karena itu yang ditawarkan oleh iblis. Iblis bilang, kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Jadi langsung overthinkingnya menyangka Tuhan itu kayaknya nggak mau punya saingan gitu. Nah, berkembanglah di otaknya si Hawa itu. Begitu dia lihat si buahnya itu, wah iya ya enak ya. Nah, bukankah kita sering seperti itu? Renungkan baik-baik. Jangan lagi kita membiarkan cara berpikir kita itu menjadi liar. Nah, tema kita, bagaimana penderitaan itu harus kita pandang menjadi sebuah hal yang membahagiakan. Ada banyak orang overthinking, lalu melihat persoalan itu menjadi sebuah masalah yang begitu berat dan dia nangis rasanya, Tuhan kok Tuhan biarkan. Nah, ini yang bahaya. Saya sudah bilang, panggilan kita kan jadi dulu bulan lalu temanya jadi emas murni. Kita harus dimurnikan, itu harus dibakar. Tidak bisa lari dari fakta bahwa kita akan berhadapan dengan api. Itu biasa saja. Tapi yang keren adalah kita bertahan untuk jadi emas murni. Nah, kita lihat sekarang overthinkingnya itu si anak Raja Wali. Nah, perhatikan baik-baik. Dibongkar balik sarangnya, lalu dia ditolak dari sarang yang nyaman itu, masuk jurang, melayang. Nah, ini nggak bisa nyanyi, ku kan terbang tinggi, nggak bisa karena sayapnya belum dilatih. Yang bisa terjadi adalah overthinkingnya, kenapa induk mamaku, ibuku membuat saya menderita seperti ini. Padahal kan penderitaan yang kita alami itu adalah hal yang lumrah untuk melatih. Dalam hal ini konteksnya ibu atau induk Raja Wali mau dia punya anak Raja Wali supaya bisa terbang. Ya, anak Tuhan harus jadi seperti Yesus. Itu sebabnya sedangkan Yesus saja dari awal jadi manusia, full of suffering. Apa yang kita mau ngomong soal itu? Bukankah sudah ada ayatnya di Petrus bahwa kita dipanggil untuk seperti Yesus? Dipanggil untuk apa? Menderita. Yesus menjawab kepada murid-muridnya, kalau mau ikut aku, pikul salib, menyangkal diri. Oh, bukan mau ikut Yesus terus harus jadi kaya raya, harus boleh. Bukan artinya tidak boleh jadi kaya. Tapi gimana kita menyikapi hal itu? Iya, jadi kaya ada maksudnya Tuhan untuk bisa jadi berkat. Bukan untuk leha-leha terus tidak pikul salib menyangkal diri, kan itu poinnya. Nah, saya mau cerita begitu banyak pengalaman penderitaan yang Tuhan izinkan. Ini yang saya mau kasih tahu, bahwa penderitaan itu jangan sampai membuat cara berpikir kita berubah. Tuhan itu Bapa yang baik, tidak pernah bermaksud jahat. Kalau dia izinkan sesuatu, itu tujuan ilahinya yang kita lihat. Itu sebabnya bagaimana kita harus mengatasi overthinking ini secara benar. Nah, saya ambil satu ayat di dalam Kolose 3. Kolose 3 ayat yang kedua, demikian bunyinya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ditaruhlah Hawa di bumi, di Taman Eden, ya. Tapi yang dipikirkan perkara yang di atas, firman Tuhan yang sudah disampaikan, semua pesan-pesan lengkap, semua hal yang berkenaan dengan kuasa yang diberikan untuk mendominasi bumi ini sudah diberikan. Tinggal dijalankan.
Oh, otoritas penuh. Rusak gara-gara overthinking, bukan? Itu sebabnya obat dari overthinking adalah ini, Kolose 3 ayat 2 ini. Ingat ini, tidak boleh dilupakan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ayat-ayat yang di dalam Korintus bilang, taklukkanlah ini. Ini yang di dalam ini. Ini peperangan ini. Taklukkanlah. Kita harus perangi. Ayub 7 ayat 1. Bisa dibuka. Semua baca situ bahwa manusia di muka bumi ini harus perang. Itu bahasa aslinya, perang. Bukan sekedar bergumul. Bergumul dalam doa, aduh Tuhan bagaimana hidup saya, masa depan saya sebagai mahasiswa. Itu yang perlu kita pikirkan, yaitu kehendak Bapa itu apa. Yesus lapar, murid-muridnya bawa makanan, terima kasih mestinya ya. Tapi Yesus waktu lihat murid-muridnya bawa nasi bungkus gitu, dia bilang apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Tidak sedang tertarik, walaupun dia lapar, tidak sedang tertarik dengan nasi bungkus. Itu yang perlu kita pikirkan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Nasi bungkus itu sudah disediakan Tuhan, sudah secara normal itu sudah tersedia. Tidak usah kita panik, tidak usah kita pikir, waduh gimana caranya ya. Banyak pengalaman seperti itu. Saya disuruh ke Myanmar. Ya saya nggak mikir lah. Saya mikir. Saya mikir. Tapi begini, waktu pikiran itu datang, siapa yang biayai ya? Saya deny, saya tolak. Pikiran yang datang mau mengganggu supaya saya OT gitu, overthinking, saya tidak layani. Saya tidak mau seperti Hawa, mendengar firman si ular. Akhirnya overthinking, bukan? Pengaruh-pengaruh luar, no. Pikirkanlah perkara yang di atas, firman Tuhan. Jadi waktu habis duit ke Myanmar, jadi apa enggak? Saya bilang lanjut. Beli aja tiket. Sampai di Singapura, sudah dapat tiket ke Bangkok, baru ada solusi. Ya, memang seringnya gitu ya. Tuhan kerja di last minute ya. Itu sih biasa. Yang luar biasa, kita terus berpikir perkara yang di atas, bahwa Tuhan penolongku, Tuhan sanggup menolongku, Dia akan memberkati dan selalu memberkati. Kalau itu tugas dari Tuhan, Tuhan pasti menyediakan apa yang dibutuhkan. Kan begitu yang keren. Itu sebabnya jangan overthinking. Ya, semua sudah belajar pada hari Minggu. Yang nggak datang hari Minggu, ya maaf ya, saya tidak bisa mengulangi karena ini hanya 10 menit. Oke, saya hanya remind, lalu bagaimana kita mengatasi dengan cara atau dapat obat yang pas begitu. Ya. Oke, Tuhan memberkati semua. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk sesi ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Rencana Tuhan indah, rencana Tuhan tidak pernah bisa dibendung oleh apapun. Kami mau ikut Tuhan, walaupun akan sering mengalami badai. Kami tidak mau overthinking bahwa badai itu membuat kami harus berhenti atau tidak melakukan kehendak Bapa. Kami sekarang mau mengerti itu semua adalah overthinking. Kami berpikir bagaimana rencana Tuhan harus dan selalu menjadi nafas kehidupan untuk kami hirup, kami kerjakan, kami hidupi, supaya langkah-langkah iman kami di muka bumi sampai Maranatha, sampai Yesus kembali kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, biar semua yang sudah mendengar renungan ini mendapatkan manfaat maksimal, lalu kehidupan rohani kita
Tidak overthinking, tetapi memikirkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berkarya. Shalom.